Halo semuanya, selamat datang. Anggap saja sesi ini adalah sesi mentoring personal kita ya. Kita akan coba membedah salah satu perusahaan yang kayaknya sih semua orang kenal, Alfamart. Tapi kita nggak akan lihat dari kacamata pembeli, melainkan dari sudut pandang seorang investor. Yuk kita mulai? Coba deh, jujur, seberapa sering kita mampir ke sini? Entah cuma buat beli air mineral dingin pas lagi panas-panasnya, atau cari camilan buat nemenin kerja. Alfamart ini udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari kan? Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang paling penting. Gimana rasanya kalau kita nggak cuma jadi pelanggan setia, tapi juga bisa ikut jadi salah satu pemiliknya? Yuk kita coba posisikan diri sebagai calon pemilik. Kita akan bongkar dapur keuangannya buat cari tahu bisnis ini beneran sekuat itu atau enggak. Oke, jadi nama perusahaannya itu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, di bursa saham, kodenya itu AMRT. Biar informasinya akurat, kita akan langsung intip dari sumber paling sahih, yaitu laporan tahunan mereka untuk tahun 2025. Yang perlu kita sadari pertama kali, AMRT itu bukan cuma ribuan toko Alfamart yang kita lihat di pinggir jalan. Mereka itu grup bisnis yang gede banget. Mereka punya Alfamidi, mereka punya bisnis alat kesehatan, bahkan mereka punya perusahaan investasi di Singapura. Ini nunjukin apa? Skalanya besar dan bisnisnya beragam, fondasinya kuat. Nah, langkah pertama seorang investor itu persis kayak dokter. Kita harus lakukan medical check-up dulu. Kita mau tahu perusahaan ini sehat atau enggak. Kita akan lihat dari neraca keuangannya. Konsepnya gampang kok. Aset itu semua harta yang dipunyai perusahaan, dari uang kas sampai gedung tokonya. Liabilitas itu semua utangnya. Nah, ekuitas, ini bagian kita nih. Ini adalah kekayaan bersih yang jadi hak para pemegang saham kayak kita. Coba kita lihat angkanya untuk tahun 2025. Total asetnya itu 42,5 triliun rupiah. Sementara total utangnya 23,2 triliun. Dari gambarnya aja udah kelihatan kan, harta yang mereka miliki itu jauh lebih besar daripada utangnya. Ini sinyal awal yang sangat bagus menunjukkan fondasi keuangan yang kokoh. Jadi, kalau total aset kita kurangi dengan total utang, sisanya ini dia, kekayaan bersih atau ekuitas sebesar 19,38 triliun rupiah. Inilah nilai buku yang jadi hak para pemilik perusahaan. Eits, tapi jangan cuma lihat satu angka. Dalam investasi yang paling penting itu trennya. Lihat ini, ekuitasnya tumbuh loh dari 17,7 triliun di tahun 2024 jadi 19,38 triliun. Artinya apa buat kita? Simple. Artinya perusahaan ini secara konsisten berhasil membuat kue para investornya jadi lebih besar dari tahun ke tahun. Kekayaan kita bertumbuh. Oke, check up kesehatan hasilnya bagus, perusahaannya sehat. Tapi pertanyaan selanjutnya, mesin bisnisnya jalan dengan baik nggak? Bisa cetak untung nggak? Nah, untuk menjawab itu, kita pindah ke laporan laba rugi. Coba deh, liatin angka ini. Dalam setahun, total penjualan mereka itu mencapai 126,7 triliun rupiah. Ini skala yang luar biasa besar. Angka ini nunjukin betapa produk mereka itu laku keras dan diterima oleh jutaan orang. Tentu aja, pendapatan segitu besar ada modalnya. Nah, setelah kita kurangi biaya buat beli barang-barang yang mereka jual, kita dapat yang namanya laba kotor. Angkanya nggak cuma gede, 27,8 triliun, tapi juga tumbuh dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan mereka makin efisien dan makin pintar dalam bisnis inti mereka. Dan ini dia, angka yang paling ditunggu-tunggu sama semua investor. Setelah semua biaya operasional, bunga bank, dan pajak dibayar, inilah laba bersih yang jadi hak kita para pemilik. 3,41 triliun rupiah. Dan kerennya lagi, angka ini juga naik dari 3,15 triliun. Ingat, laba bersih yang terus tumbuh itu bahan bakar utama kenaikan harga saham. Laba di atas kertas itu penting, tapi ada pepatah, cash is king. Uang tunai adalah raja. Kita harus pastikan laba tadi itu beneran jadi duit nyata di rekening bank. Nah, disinilah kita cek laporan arus kas, yang saya suka sebut sebagai detak jantung perusahaan. Jadi, arus kas itu datang dari 3 pintu. Pintu operasi, ini uang dari bisnis utamanya. Pintu investasi, uang dari jual beli aset. Dan pintu pendanaan, uang dari pinjaman atau dari investor. Nah, bagi kita, pintu nomor 1 lah yang paling penting. Ini menunjukkan kesehatan bisnisnya dari dalam. Dan inilah buktinya. Dari laporan arus kas kita bisa lihat perusahaan ini benar-benar menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 126,4 triliun rupiah. Angka ini hampir sama persis sama angka penjualan tadi kan?
Artinya apa? Model bisnis mereka itu sehat banget. Basisnya tunai, duitnya muter cepat, jadi mereka bisa tumbuh dan buka toko baru pakai uang dari kantong sendiri. Baik, kita sudah selesai jadi dokter, sudah periksa mesin uangnya, dan sudah merasakan detak jantungnya. Sekarang, waktunya saya sebagai mentor Anda bantu merangkum semua temuan ini. Jadi, ada 3 poin kuncinya. Pertama, perusahaannya sehat secara finansial, kekayaan bersihnya terus bertambah. Kedua, mesin bisnisnya sangat profitabel dan terus bertumbuh solid. Dan yang ketiga, jantungnya berdetak kencang, dipompa oleh aliran kas masuk yang luar biasa besar dari bisnis utamanya. Oke, sebagai mentor, tugas saya adalah menunjukkan cara menganalisis, bukan memberikan jawaban. Sesi kita ini adalah studi kasus untuk belajar bersama, bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya. Keputusan investasi yang cerdas itu selalu lahir dari riset mendalam yang Anda lakukan sendiri. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Anda sudah punya kerangka berpikir untuk membedah sebuah bisnis dari dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan menggunakan pengetahuan baru ini untuk perjalanan investasi Anda ke depan? Selamat menganalisis lebih lanjut.